fa'allafakumullahu bi, lalu Allah menyatukan kalian lewat perantaraan aku. Wa'alatan, bukankah juga dahulu kalian orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak berkecukupan. Fa'agnakumullahu bi, lalu Allah mencukupkan untuk kalian dengan aku. Kemudian kata sahabat ini, kullama qala syai'an, setiap kali Rasul menyebutkan hal-hal tadi, qalu, kaum Ansar mengatakan, Allahu wa Rasul aman, Allah dan Rasulnya lah yang telah menganugerahkan kepada kami segala kebaikan tadi. Artinya mereka mengakui. Kemudian, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah, apa yang menghalangi kalian untuk menjawab apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi? Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya lah yang sesungguhnya telah menganugerahkan kepada kami segala kebaikan. Lalu kata Rasul, lau syi'tum laqultum, sesungguhnya kalaulah kalian mau, kalian bisa berkata. Apa yang kalian bisa katakan terhadap aku? Ji'tana kadza wa kadza, wahai Rasul, sesungguhnya engkau dahulu datang kepada kami begini dan begitu. Artinya kalau kalian mau, kalian bisa mengatakan, mengungkap apa yang menjadi keadaan Rasul dan kaum muhajirin tatkala datang ke kota Madinah. Kemudian setelah itu kata Rasul, ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, apakah kalian tidak senang kalau mereka itu pergi dengan kambing-kambing dan onta-onta, wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum, sementara kalian adalah akan pergi dengan Nabi ke tempat tinggal kalian. Laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar, kalaulah bukan karena hijrah, sesungguhnya aku adalah akan menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban, kalaulah orang-orang itu menempuh satu lembah ataupun satu jalan, la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha, niscaya aku akan memilih untuk menempuh lembah-lembah kaum Ansar dan jalan-jalannya. Al-ansaru syi'ar, kaum Ansar itu adalah syi'ar. Syi'ar itu adalah baju yang langsung nempel dengan kulit. Wan nasu dithar, sedangkan orang-orang itu adalah digambarkan bagaikan baju yang ada setelahnya, lapis keduanya. Innakum satalqawna ba'di atharah, sesungguhnya kalian wahai kaum Ansar akan mendapatkan setelahku nanti segala kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Fasbiru, hendaklah kalian sabar, hatta talqauni 'alal haud, sehingga nanti kalian akan menemui aku di telaga. Para jemaah sekalian, hadits ini sesungguhnya kalau kita bicara tentang bab zakat,
maka potongan yang terkait dengan bab zakat itu adalah sangatlah sedikit, yaitu di mana disebutkan dalam hadis tadi wa fil muallafati qulubuhum, di mana Rasul membagi bagian daripada harta fai kepada mereka. Para jemaah sekalian, di dalam peperangan ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, ada harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang kafir tersebut setelah melakukan peperangan sehingga mereka kalah, lalu mereka meninggalkan harta-harta mereka, maka apa yang mereka tinggalkan dari harta tersebut diistilahkan dengan ghanimah. Ada harta juga yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, sementara apa yang menjadi peperangan tersebut adalah tidak seperti pada kelompok yang pertama tadi. Mereka mungkin ketika berhadapan kaum muslimin sebentar, kemudian mereka langsung adalah meninggalkan dan kabur. Maka yang seperti ini disebut fai. Jadi ada ghanimah, ada fai. Para jemaah sekalian, bahasa hadis ini mengatakan lamma afa Allahu ala nabihi yauma Hunainin. Tatkala Allah menganugerahkan fai, harta rampasan tadi yang didapat oleh Rasul tanpa harus berlelah untuk berperang menghadapi mereka. Pada waktu perang Hunain, tadi dikatakan bahwa perang Hunain ini sesungguhnya terjadi setelah Rasul menaklukkan kota Mekah. Kita tahu bahwa Rasul dahulu berada di Mekah. Kemudian Rasul berhijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Kemudian ketika di Madinah Rasul sampai 8 tahun, kemudian Rasul kembali dengan para sahabatnya ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah perang atau Fathu Mekah tadi, maka kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya menuju Hunain. Hunain itu adalah arahnya menuju kota Taif. Kalau dari Mekah ke Taif kurang lebih sekitar 70 sampai 80 kilo. Sedangkan Hunain sebelum sampai kepada Taif. Ketika itu orang-orang kafir Taif, orang-orang kafir Hunain ini, mereka adalah orang-orang yang juga menjadi penghalang-penghalang dakwah. Maka Rasul SAW memerangi mereka. Setelah Rasul mendapatkan kemenangan dalam perang Hunain tersebut, dikatakan tadi bahwa Rasul membagi harta-harta yang didapat tadi itu kepada kaum muslimin secara umum. Bahkan tadi dikatakan wa fil muallafati qulubuhum. Rasul pun membagi kepada para sahabat yang baru saja masuk Islam
di Fathu Mekah. Kan dikatakan dalam ayat tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang masuk ke dalam Islam ketika Rasul menaklukkan kota Mekah itu ada dengan berbondong-bondong. Dahulu Rasul ketika berdakwah di Mekah yang masuk ke dalam Islam 1, mungkin 2, mungkin 3. Sementara ketika Fathu Mekah terjadi, yang datang beriman kepada Rasul adalah bukan 1, 2 lagi, namun bergelombang, berkelompok, berkaum, bersuku. Sehingga adalah mereka orang-orang yang memang benar baru mengenal Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan harta-harta dari Hunain tadi, Rasul ingin menguatkan apa yang menjadi iman mereka. Kira-kira kalau ada orang baru dekat dengan antum, kemudian antum bersikap dengan dia biasa aja kayak yang lain, tentu berbeda dengan ketika ada orang yang berdekat dengan antum tapi antum kasih perhatian lebih. Pasti dia merasa, wah, kita diistimewakan. Orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam ini, Rasul ingin menguatkan nilai Islam kepada mereka. Rasul ingin menguatkan nilai-nilai iman kepada mereka. Sehingga Rasul memberikan apa yang didapat di dalam perang Hunain tersebut kepada mereka. Sementara dikatakan tadi, walam yu'til ansara syai'an. Rasul enggak memberikan sedikit pun kepada orang Ansar. Padahal yang datang ke Fathu Mekah itu bersama Rasul adalah orang-orang Ansar. Mereka berjalan jauh dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Antum bisa bayangkan yang sudah pernah umroh, ya kan? Hari ini saja yang sudah 14 abad, ya kan, dari zaman Rasul, Mekah ke Madinah itu begitu gambarnya. Antum bisa bayangkan 14 abad yang silam kayak apa bentuknya. Ini orang-orang Ansar rela menemani Rasul untuk Fathu Mekah, menempuh jalan perjalanan kurang lebih 450 kilo. Kira-kira kalau anak ajak antum, yuk jalan sini Semarang, siap antum? Kayaknya mundur. Ustaz, anak banyak kerjaan. Anak punya A, punya B. Mungkin akan mundur. Padahal sekarang kita jalan ke Semarang, jalan kaki pun enak. Sudah rambu-rambunya. Kita jalan terang, tidak khawatir dengan lobang, semua jelas. Apalagi kalau antum bawa uang banyak, kiri kanan ada Alfa dan Indomaret. Bisa makan, bisa minum di mana saja antum butuh. Ada warteg, ada padang, segala macam. Sementara zaman Rasul ketika adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasul dari Madinah menaklukkan kota Mekah, luar biasa. Orang Ansar ketika adalah tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang didapatkan di perang Hunain, sementara Rasul enggak memberi kepada mereka sedikit pun, mereka bertanya-tanya, kok kita enggak dapat bagian ya? Salah apa kita? Ada apa dengan kita? Kita padahal yang capek-capek dari Madinah ke Mekah, kemudian kita lanjutkan ke, ya kan, Hunain. Kok mereka yang dapat? Mereka dapat adalah 10 ekor onta, mereka dapat 50 ekor kambing, mereka dapat semua dikasih pada mereka. Kita nggak diberi sedikit pun. Tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengajak dialog mereka, mengajak untuk adalah bertukar pikiran dengan kaum Ansar yang sudah bersama Rasul sekian lama. Sementara mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam dalam Fathu Mekah ini baru bertemu Rasul dengan iman.
Maka kata Rasul tadi, ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar, alam ajidkum dullala, bukankah aku mendapatkan kalian dahulu sebagai orang-orang yang tersesat? Arti kalian dahulu berada dalam keadaan kafir, musyrik. Kemudian apa? Fahadakumullahu bi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kalian lewat aku. Artinya kalian ada orang-orang yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kalian hidayah dengan sebab dakwah yang aku sampaikan kepada kalian. Allah mengutus aku dari Mekah untuk hijrah kepada kalian ke kota Madinah. Ini merupakan anugerah besar yang Allah anugerahkan kepada kalian dengan perantaraan aku. Tentu apa yang dikatakan Rasul ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Itu merupakan anugerah hidayah. Tidak ada yang lebih besar dari apa yang Rasul sebutkan ini ketimbang tadi apa yang didapatkan dari harta dan benda yang diberikan Rasul kepada mereka, kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam dalam Fathu Mekah. Lalu kata Rasul berikutnya, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dulu kalian adalah orang yang berpecah belah. Kita tahu kaum Ansar itu ada dua kaum. Ada kaum Aus dan kaum Khazraj, di mana mereka melakukan pertempuran dan peperangan turun-temurun, sampai sebagian orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah itu sebagian ngeblok kepada Aus, sebagian ngeblok kepada ada Khazraj. Terus mereka berperang, tidak pernah henti. Kata Rasul, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dulu kalian berpecah belah, bertikai, lalu Allah menyatukan hati kalian dengan aku. Arti dengan berislam, maka Aus dan Khazraj menjadi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi orang-orang yang dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Tidak lagi ada Aus dan Khazraj kemudian saling membunuh. Kemudian kata Rasul, wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dahulu kalian juga orang-orang yang sulit dalam kehidupan, kemudian Allah cukupkan kalian. Setiap Rasul menyebutkan A, B, C, D, terus Rasul sebutkan. Mereka hanya mengatakan Allahu wa Rasulu aman. Allah dan Rasulnya lah sesungguhnya memang yang telah menganugerahkan kepada kami segala macam anugerahnya. Artinya mereka mengakui, mereka tidak bisa mengingkari apa yang menjadi kebaikan dalam Islam yang telah mereka dapatkan. Namun para jemaah sekalian, Rasul ingin adalah coba untuk mereka mengungkapkan apa yang menjadi isi kalian, isi hati mereka. Kata Rasul, ya kan kalau aku mengatakan A, B, C, D, kenapa kalian coba mengomong ya Allah dan Rasulnya sudah memberikan anugerah kepada kami. Bukankah kalian bisa mengatakan dan menjawab apa yang menjadi
ucapanku sebagai Rasul Allah itu dengan sesuatu yang kalian bisa. Sampai Rasul mengatakan, "Lau syi'tum lakultum." Kalau kalian mau, sungguhnya kalian bisa mengatakan apa? Ji'tana kadza wa kadza. Kalian bisa mengatakan kepada aku dengan sahabat-sahabatku dari Muhajirin yang datang ke kota Mekah dengan mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya kalau bicara kebaikan bukan engkau saja yang punya kebaikan terhadap kami. Kami juga banyak kebaikan untuk engkau ya Rasul." Jadi kalau kata Rasul, kalau kalian maju, kalian sebetulnya bisa ngomong gitu. Kalian bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena engkau datang kemana? Ketika adalah engkau datang ke kota Madinah, sesungguhnya adalah engkau datang dengan para sahabat dalam keadaan butuh bantuan. Kita yang memberikan segala kebaikan untuk kalian. Antum bisa bayangkan orang-orang Muhajirin itu nggak punya keluarga di Madinah, karena memang zaman dahulu orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain masih sangat jarang. Di kita aja kan di Indonesia terjadinya adalah pindah-pindahnya orang itu kan baru-baru aja kan ya. Artinya orang Jawa banyak ke Jakarta, orang Jakarta banyak ke Kalimantan, itu kan baru-baru aja. Kalau kita mungkin coba telusuri di tahun ada 1900-an awal, coba antum cek, kira-kira kakek antum nikah sama orang mana? Antum katakan orang Jawa, kira-kira kakek antum nikahnya sama orang Sumatera ada? Kayaknya nggak ada. Zaman itu kayaknya orang nikah sekampung, paling sebelah kampung. Kayaknya nggak ada orang Tegal tuh nikah sama orang Kalimantan zaman itu. Betul nggak? Iya. Jadi ketika itu orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Sementara adalah ketika itu Rasul adalah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang Ansor. Orang Ansor yang menolong, sehingga mereka dinamakan Ansar. Gitu. Penolong-penolong. Mereka ketika menolong Rasul dan para sahabatnya bukan sederhana. Apa yang mereka miliki mereka berbagi. Yang punya rumah ada 2 kamar, silakan kau pakai 1 kamar, saya kamar yang ini. Yang punya usaha ya kan silakan, ayo ya kan berusaha bersama, bagi 2. Bahkan bukan hanya itu, sampai yang punya istri lebih daripada 1 rela untuk adalah menceraikan istrinya dan diberikan kepada orang Muhajirin. Mau pilih yang mana? Yang A apa yang B? Kalau pilih yang B, ya sudah saya cerai dulu. Yang B nanti sampai saya idahnya kamu silakan nikahi. Sampai begitu. Dan orang wanita Ansarnya pun setuju. Nggak apa-apa ya kan itu. Tadi itu kan luar biasa. Mana ada sekarang istri kita orang punya 2 gitu, kamu saya cerai 1 ya buat ini dia anak aja. Tidak, ini karena dalam rangka membela ya kan itu. Saudaranya dari Muhajirin tadi rela untuk sampai berbagi seperti itu. Jadi kata Rasul, "Lau syi'tum laqutum ji'tana kadza wa kadza." Kalau kalian mau wahai Ansar, sesungguhnya kalian bisa mengungkit apa yang menjadi juga kelemahan kita. Bukan hanya aku dong yang mengungkit kebaikan aku kepada kalian. Kalian juga bisa mengatakan begitu. Tapi ternyata orang Ansar punya adab. Mereka selalu adalah merasa bahwa dengan hidayah yang
Allah berikan lewat Nabi itu sudah tidak ada duanya. Sehingga apa yang menjadi kebaikan-kebaikan mereka tertutupi dengan segala kebaikan Rasul dengan para sahabatnya. Para jemaah sekalian, maka kemudian Rasul tadi menegaskan, ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Ya kan? Apakah kalian wahai kaum Ansar tidak senang, tidak ridha, tidak suka kalau mereka itu tuh orang-orang yang baru masuk Islam itu mereka adalah pergi dengan apa? Dengan membawa onta dan kambing yang aku berikan kepada mereka. Sementara adalah kata Allah tadi, wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum. Sedangkan kalian bisa bawa aku, nabi kalian, ke rumah kalian, tempat tinggal kalian di Madinah sana. Kira-kira kalau antum suruh milih yang mana? Milih kambing? Milih domba? Tentu kita lebih suka adalah hidup bersama Rasul, ya kan? Yang akan selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat ketimbang hanya seekor kambing, 1000 kambing, 1000 sapi, 1000 onta yang mungkin adalah hanya bernilai duniawi semata. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan kepada kita apa? Keutamaan dari kaum Ansar. Jadi kalau mereka tidak diberi itu, bukan berarti Rasul menghinakan dan merendahkan mereka. Justru Rasul menghargai mereka. Kalian tuh gak layak diberikan dunia kayak gini nih. Gak ada artinya dunia. Kalian layak untuk mendapatkan aku dengan petunjuk aku. Itu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah mereka yang memang adalah baru masuk Islam ini, mereka kan belum ngerti apa-apa. Mereka taunya adalah, oh dapat banyak, kita dapat bagian dong nih. Kasih mereka semua, kasih dunia. Jadi Rasul ketika memberikan hal-hal tadi, Rasul memberikan sesuatu yang memang adalah pas untuknya. Mereka layak untuk diberikan itu, untuk menguatkan iman mereka. Sehingga ketika diberikan harta benda, mereka adalah, oh ya Islam enak ya kan, baru ikut perang sekali dapat kambing 10, ya kan, baru ikut perang jalan ke sana saja dapat onta 15, wah enak gitu. Antum baru ikut perang dapat Pajero 5, wah besok ikut lagi ya gitu. Karena mereka memang masih ada baru untuk menguatkan iman mereka, mereka dikasih itu. Sementara orang-orang Ansor ini orang yang sudah punya nilai iman. Kalau urusan dunia mereka nggak butuh, gitu. Nggak butuh dengan dunia kayak begitu. Mereka lebih butuh dengan apa? Dengan suntikan-suntikan iman. Mereka lebih butuh dengan apa? Nilai-nilai akidah. Mereka lebih butuh dengan Rasul, dengan petunjuknya. Jadi Rasul membagi adil. Dan inilah makna daripada adil itu bukan harus sama. Rasul menempatkan orang-orang ini pemberiannya seperti itu. Sementara orang Ansor dengan yang ini beda. Beda itu adalah tidak menunjukkan kepada kita bahwa Rasul nggak adil. Rasul adil dengan pemberiannya tadi. Kemudian kata Rasul berikutnya, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, artinya Rasul mengakui bahwa Rasul adalah orang Makkah. Kalaulah bukan karena hijrah, maka sungguhnya aku lebih senang dan lebih suka untuk menjadi orang Ansar. Jadi Rasul adalah ingin menyatakan bahwa orang Ansar itu orang yang luar biasa. Karena itu adalah orang-orang yang tidak nilainya kecil di hadapan aku. Karena orang yang luar biasa. Kalaulah bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, aku tentu kalau dari awal milih mungkin untuk jadi orang Ansar. Sampai belum mengatakan
walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban, kalaulah orang-orang itu menempuh satu jalan, baik itu berupa lembah, baik itu berupa jalan-jalan biasa, la salaktu wadiyal ansari wa syi'ban, niscaya aku pilih adalah jalan-jalan orang-orang Ansar dan lembah-lembah mereka. Artinya Rasul ingin bersama mereka, Rasul ingin membersamai mereka dalam kehidupan mereka. Kemudian kata Rasul berikutnya, al-ansaru syi'ar. Rasul mengatakan al-ansaru syi'ar, orang Ansar itu syi'ar. Sedangkan syi'ar itu adalah sesuatu baju yang langsung nempel dengan kulit kita. Ingin mengatakan apa? Bahwa orang Ansar itu orang yang paling dekat dengan hatiku, dengan jiwaku. Al-ansaru syi'ar. Jadi kalian itu kaum Ansar orang yang kalau mungkin diibaratkan baju, kalian itu nempel langsung dengan aku. Orang pakai baju mungkin lapis 2, lapis 3. Yang paling dekat dengan dirinya itu disebut adalah tadi syiar. Artinya orang Ansar itu orang yang paling dekat dengan aku. Wan nasu dithar. Sedangkan orang-orang lain selain Ansar mereka dithar. Kategorinya adalah tadi level kedua. Kalian level pertama. Karena orang yang paling dekat dengan aku, sementara mereka adalah orang-orang yang setelahnya. Ini kan merupakan keistimewaan yang Allah gambarkan dan Rasul sebutkan kepada kita tentang bagaimana kaum Ansar tadi. Kemudian kata Rasul berikutnya, innakum satalqauna ba'di atharah. Sesungguhnya kalian nanti akan mendapatkan setelah wafatku adalah keutamaan dan kelebihan-kelebihan. Fasbiru, hendaklah kalian sabar hatta talqauni alal haud, sehingga nanti kalian akan bertemu dengan aku di telaga. Para jemaah sekalian, ini dulu yang saya sampaikan. Nanti insyaallah ba'da isya kita akan lanjut kepada penjelasan yang lebih dalam daripada makna-makna hadis ini yang bisa kita akan dapatkan banyak pelajaran padanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.